makam-makam palsu yang ada di Indonesia sudah dibangun dengan nyata di depan mata. Tidak hanya satu tempat saja, tetapi kadang satu tempat itu beberapa. Seperti di sekitar makam Mbah Sunan Bonang Tuban itu ada ya 60-an lebih makam Mbah Alawi yang dulunya tidak ada. Tapi batu nisan yang lama dipendam, pesan batu nisan baru dengan nama-nama Mbah Alawi atau Al-Yamani. Selain yang satu tempat, satu komplek, ring 1, ring 2, makam Mbah Sunan Bonang Tuban, begitu juga ada makam-makam di tempat-tempat yang lain dari marga Mbah Alawi dan dengan berbagai macam marga atau klan yang ada. Setelah ini berhasil, nanti akan dikarang sebuah kitab sejarah dengan bahasa Arab yang menulis makam-makam leluhur Mbah Alawi yang ada di Nusantara Indonesia. Lalu kitab itu akan diedarkan ke Timur Tengah sana atau sebagian ke Indonesia. Terus kita mau apa? Ayo coba. Leluhur saya itu ada di Nusantara. Ini buktinya makamnya ini. Kita mau nolak kayak apa? Kalau kita nggak bergerak ya Baji. Kalau kita nggak bergerak mulai sekarang, makam-makam palsu itu harus dirobohkan saja. Kalau kita tidak bergerak nantinya akan berbahaya. 50 tahun yang akan datang, generasi kita akan lebih berat bebannya daripada kita saat ini. Ditulis itu tadi, sejarah Nusantara, buku cahaya dari Nusantara saja sudah berubah-ubah, gak jelas. Ini ingin mengklaim mencaplok Nahdlatul Ulama saja, kita diam. PBNU diam, mohon maaf. Terus ini akan diam lagi kita? Kalau sudah kadung dikarang kitab itu, berikut foto-foto makam itu, disertakan di situ, disebarkan di Hadramaut, di Tarim sana. Ayo kita berbondong-bondong ke leluhur kita di Jawa, di Sumatera, di Borneo, Kalimantan sana, di Sulawesi. Saya mendekati leluhur saya, ini buktinya. Ini makam saya ini, leluhur saya. Oh, saya bin ini. Oh, ini mbah buyut saya di sini. Bagaimana? Sama seperti yang Haji sampaikan, penjajahan. Tidak hanya finansial, tapi yang lebih penting adalah spiritual, keagamaan, intelektual juga. Menonaktifkan akal sehat kita sebagai manusia yang ahsani takwim dengan akal pikirannya, tapi dinonaktifkan sedemikian rupa sehingga kita bodoh. Mohon maaf, bodoh. Karena hidup berdasarkan dogma iktiqodiyah, bukan berdasarkan ilmiah akal sihah. Ini yang menjadi penutup sekaligus pesan saya, ayo bergerak bersama. Ternyata hidayah itu belum tentu diterima oleh orang yang sekelas alim ataupun alamah, tapi justru hidayah itu dipilih oleh Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah. Berarti Allah sendiri yang menurunkan hidayah itu. Di antara hidayah tersebut masuk ke dalam jiwa raganya para Haji Umar Irama. Orang yang alim alama itu banyak, yang puak kitab lulusan Timur Tengah itu banyak, umbruan, tapi belum tentu dapat hidayah. Kiai kita belum tentu dapat hidayah. Oleh sebab itu hidayah itu harus diusahakan, tidak hanya didoakan. Kami tetap mendoakan, harapan kami semoga ulama-ulama kita mau terbuka, open minded, jangan close minded. Jangan merasa bahwa selama ini saya sudah mentok finish ilmu saya. Fikih itu status finish, nggak bisa. Ilmu agama itu dinamis sepanjang masa. Setiap 100 tahun sekali itu harus ada mujaddid pembaharu yang memperbaharui ajaran atau pemahaman agama kita. Bukan ajaran utama, tapi pemahaman dalam hal agama. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Itulah yang namanya Imam Mahdi atau mujaddid yang menurut pemahaman kita berversi-versi itu. Jadi kita kembalikan ke etimologi bahwa setiap 100 tahun sekali itu akan ada pembaharu-pembaharu yang memperbaharui pemahaman agama kita. Di antaranya ya kalau misalkan saya kupas semua di podcast ini ya nggak akan ada habisnya. Tentang di antaranya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi, Nabi Isa turun dari langit, Sirat, Hisab, neraka, surga, dan lain sebagainya. Nanti kita insya Allah akan bahas semuanya dengan jalur ilmiah
mudah dipahami oleh akal sihah yang mau open-minded, mau terbarukan, tercerahkan berdasarkan hidayah. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Abah, monggo lanjutkan. Pemirsa, kita kalau nurani Anda melihat beliau, melihat, mendengar, melihat, pasti Anda akan yakin ada satu ketulusan, ada satu keinginan yang kuat untuk berdakwah fisabilillah, menegakkan kebenaran. Kita tidak melihat dalam postur beliau, kita tidak melihat dari ucapan-ucapan beliau kepentingan apapun kecuali lillahi ta'ala, dalam rangka membuka kebenaran untuk kemaslahatan ummah, untuk kemaslahatan bangsa. Tidak ada selain itu. Kalau Anda jujur melihat podcast ini, itulah yang akan Anda lihat. Baik pemirsa, ini Kiai Bisikan Roma, bincang asik bareng Roma, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini ada bingkisan Roma, sarung tenun Bang Haji. Terima kasih, syukron kasir, jazakallah ahsanal jaza. Gantian Abah Haji Oma, saya serahkan manuskrip As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk dari Berlin dan dari Berlin. Nggih, tersimpan di perpustakaan Berlin Jerman, dan yang satunya dari Almania, saya terbiti sama. Berikut kitab Ar-Raudul Jali karya An-Nasabah Said Murtado Az-Zabidi. Mungkin buat ulama yang panjenengan kehendaki supaya bisa mempelajari kitab ini, karena tidak semua orang bisa memiliki kitab ini, apalagi manuskrip ini. Dan bismillah, la haula wala quwata illa billah, saya serahkan kepada Abah Haji. Masyaallah, tabarakallah. Nanti biar dilengkapi oleh ulama-ulama kita, tolong 5 kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, Tabaqat Sulaha'il Yaman, Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman, Tabaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas. Cari ulama ini PR untuk ulama-ulama kita yang ada di MUI, PBNU, dan yang ada di Muhammadiyah dan lain-lainnya. Kiai-kiai kita di pondok-pondok pesantren. Cari kalau ada nama yang menyebutkan tokoh-tokoh Ba'alawi di dalam kitab karya orang-orang Yaman, ulama-ulama terkenal di Yaman sendiri. Ini nggak mencatat sampai abad ke-10 Hijriah. Di sini nggak ada keterangannya sama sekali. Saya punya manuskripnya semua ini.